Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami tim data Kordik Kecamatan Takoka. Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan ini kami akan mencoba untuk memberikan tutorial ataupun tata cara pengisian RHK ataupun SKP tahun 2026 khusus bagi tenaga teknis ya ataupun tendik yang ada di sekolah. Nah, pada saat ini kami akan mencoba membuat satu RHK ataupun beberapa RHK yaitu untuk salah satu pegawai dengan jabatan operator layanan operasional yang ada di sekolah dasar ya. Kemungkinan untuk RHK-nya itu hampir sama semua ya, tapi tergantung rekan-rekan semua ingin membuat RHK-nya seperti apa. Nah, di kesempatan ini saya akan mencoba untuk membuat RHK ya. Kita sharing saja terkait pembuatan RHK-nya. Apabila nanti di pembuatan video ada yang salah, kami minta maaf, dan untuk rekan-rekan semua bisa sharing apabila ada hal-hal yang lain terkait pembuatan SKP di kinerja BKN ya. Baiklah, pada saat ini kami ulangi bahwa saat ini kami akan mencoba membuat RHK ataupun SKP khusus untuk tenaga teknis ataupun tendik dengan jabatan operator layanan operasional yang bekerja di sekolah dasar. Seperti biasa, kita membuka browser ataupun mesin pencarian ya yang ada di laptop ataupun komputer Bapak Ibu semua. Nah, baiklah. Seperti biasa kita klik di sini itu ASN digital ya. Kenapa harus ke ASN digital? Karena perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk sekarang pengelolaan kinerja ataupun SKP itu disatukan dalam satu web yaitu di ASN digital. Jadi tidak misah lagi. Kalau dulu kan kita mau mengerjakan kinerja BKN itu di webnya kinerja BKN. Akan tetapi untuk tahun sekarang itu semua data-data baik itu My ASN, kinerja BKN ataupun yang lainnya itu cukup dengan satu portal saja yaitu ASN digital dengan username, NIP, dan passwordnya itu menggunakan password masing-masing ya. Baiklah, setelah Bapak Ibu membuka webnya, Bapak Ibu bisa klik menu ini BKN-nya ya, dan muncul itu 3 menu. Ada layanan seleksi CASN, login, dan layanan pendukung. Bapak Ibu ya, ingat Bapak Ibu klik menu yang ada di tengah ini ya. Nah, Bapak Ibu bisa langsung klik login ya. Nah, kita ulang lagi, Bapak Ibu karena di sini klik yang tengah saja. Titik yang tengah nanti juga muncul, kita klik login. Nah, Bapak Ibu bisa mengetikkan username dengan NIP yang dimiliki oleh Bapak Ibu, dan untuk password sesuai dengan password yang Bapak Ibu buat. Dan perlu diingatkan juga bahwa untuk login ASN digital itu Bapak Ibu juga perlu menggunakan autentikator ya, sesuai dengan autentik yang sudah Bapak Ibu daftarkan. Dan apabila Bapak Ibu lupa dengan password ataupun autentiknya, Bapak Ibu bisa mereset kembali ya, akan dengan catatan email yang Bapak Ibu masukkan itu sesuai dengan email yang didaftarkan oleh Bapak Ibu waktu pendataan ataupun waktu pemberkasan sebelum
pelantikan atau penyerahan SK ya. Baiklah, kita lanjutkan ya. Kalau sudah ada username dan passwordnya, kita klik sign in. Nah, di sini akan meminta ya kode autentikator. Nah, Bapak Ibu bisa masukkan kode autentikator yang Bapak Ibu miliki ya. Di sini saya akan mencoba memasukkan kode autentikator yang sudah saya miliki ya. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu bisa klik lagi logonya ya. Oh, mungkin ini gangguan, kalaupun gangguan ini biasanya langsung ke login lagi ya. Bapak Ibu bisa klik login lagi dan ulangi lagi. Nah, dan ini tampilan apa pertama ya. Kami ulangi lagi, apabila Bapak Ibu lupa dengan password ataupun dengan autentiknya, Bapak Ibu bisa klik reset. Di sini ada reset, bisa diklik menu reset ya. Di sini ada dua, ada reset password dan reset MFA. Perlu kami ingatkan kembali bahwa untuk reset password ataupun reset MFA, Bapak Ibu memerlukan email yang aktif yang sesuai dengan email yang waktu Bapak Ibu daftarkan ketika pemberkasan. Ya. Saya akan coba masuk lagi ya. Mungkin ini servernya lagi error, jadi kembali ke login. Nah, ini sudah kembali normal ya. Nah, Bapak Ibu coba klik lagi yang logo PKN-nya. Nah, itu akan kembali menjadi 4 menu. Di sini ada layanan ASN, solusi ASN ya, layanan individu ASN, layanan manajemen ASN instansi, dan layanan pendukung. Nah, Bapak Ibu klik yang layanan individu ASN. Nah, di sini ada beberapa layanan ya, seperti yang kami ucapkan ataupun kami katakan dari awal bahwa untuk sekarang portal My ASN, kinerja ASN Karir itu sudah masuk ke satu portal, yaitu di ASN Digital. Nah, menu-menu ini ada fungsinya ya. Mungkin kedepannya nanti kami akan mencoba menjelaskan satu persatu menu yang ada di sini ya. Dan sekarang kita akan fokus untuk ke penilaian kinerja ataupun kinerja saja ya. Nah, untuk kinerja, Bapak Ibu bisa klik kinerja ya, yang ini. Untuk buat RHK, Bapak Ibu bisa klik menu yang kinerja. Kita tunggu ya. Karena ini masih loading ya. Nah, ini akan muncul tampilan kinerja BKN ya. Nah, untuk rekan-rekan PPK angkatan 2025 khususnya yang paruh waktu ya, yang kemarin dilantik di bulan Oktober ya, ada yang di bulan November pun gitu ya. Nah, kemarin kami di sini ya, ataupun saya sendiri, kebetulan saya menjadi salah satu P3K paruh waktu yang dilantik 1 Oktober 2025. Walaupun pada awalnya saya sendiri ragu untuk membuat SKP, akan tetapi saya mencoba untuk membuat SKP di tahun 2025, yaitu sebanyak 3 bulan ya. Saya coba membuat SKP-nya, alhamdulillah bisa dibuat ya. Yang terpenting Bapak Ibu bisa berkonsultasi dengan pimpinan Bapak Ibu ataupun kepala sekolah Bapak Ibu untuk menyetujui SKP. Jadi SKP yang saya buat itu, yang pertama saya ada yang buat di tahun 2025, yaitu dari bulan Oktober sampai 31 Desember 2025, dan sudah ditilai juga ya. Dan untuk sekarang kita mencoba membuat SKP di tahun 2026. Nah, sebelum ke sana, Bapak Ibu, walaupun nanti ada notif, biasanya kalau di awal-awal baru membuka itu ada notif error ataupun SKP tidak ditemukan, Bapak Ibu klik OK ataupun close saja, tidak apa-apa. Nah, Bapak Ibu bisa dibuka-buka di menu di sini ya. Ini ada banyak menu ya. Kita fokus saja kedua, yaitu menu profil dan menu SKP. Nah, kita klik dulu menu profilnya. Kenapa harus diklik dulu menu profilnya? Takutnya ada data Bapak Ibu yang belum sinkron ataupun yang salah. Ya, saya akan mencoba mengulas dulu seputar profil ataupun data Bapak Ibu di kinerja BKN biar tidak ada yang
salah ya. Nah, di sini Bapak Ibu lihat datanya ya. Di sini ada datanya. Bisa dicek di sini ada data pribadi, data atasan, list pegawai satu unit kerja, list pegawai bawahan, klaim pimpinan unit kerja. Walaupun Bapak Ibu adalah pimpinan unit kerja. Nah, sini kita fokus ke data pribadi ya. Nah, di data pribadi Bapak Ibu lihat dari mulai ini nama, jenis kepegawaian ya, jenis pegawai dan jabatannya. Nah, di sini kalaupun ada yang salah ataupun gelarnya pangkatnya kosong ataupun apa, Bapak Ibu bisa klik di sini edit profil ya. Ada edit profil, Bapak Ibu edit. Kalaupun ada yang salah di sini bisa klik edit. Sesuaikan saja di sini ya. Bisa tinggal diklik ya di sini dicari unit kerjanya, jabatannya apa, golongannya apa ya. Kenapa di sini saya membuat golongan 5, PK5 karena saya teknis ya di satuan pendidikan saya, dan untuk tingkat SLTA itu golongannya golongan 5 ya. Kalau di P3K, kalau untuk di PNS itu golongannya golongan 2D ataupun pengatur. Ya. Nah, kalau sudah benar kita closekan saja ya. Dari sini data saya sudah benar. Saya akan lanjut ke SKP ya. Nah, di pembuatan SKP untuk tahun 2026, Bapak Ibu bisa langsung klik tambah periode SKP. Kita klik tambah periode SKP. Nah, di sini cek terlebih dahulu ya data unit kerja dan atasan di menu profil. Nah, di sini sudah ada peringatan ya bahwa sebelum mengerjakan SKP ataupun membuat SKP, Bapak Ibu terlebih dahulu harus mengecek data unit kerja dan data atasan di menu profil. Perbaiki jika ada kesalahan sebelumnya membuat periode SKP. Jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa sebelum membuat SKP, Bapak Ibu buka dulu profilnya. Takutnya ada data yang salah ya. Kalau sudah benar, Bapak Ibu bisa lanjut membuat SKP. Nah, di sini Bapak Ibu bisa langsung mengklik periode awal. Untuk periode awalnya kita buat dari tanggal 1 Januari 2026 dan periode akhir yaitu tanggal 31 Desember tahun 2026. Jadi 1 tahun ke depan ya. Nah, pendekatan di sini di menu pendekatan kita pilih yang kuantitatif ya. Kalau sudah kita klik OK. Di sini sudah ya muncul SKP. Nah, sudah muncul ini bagaimana? Nah, Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan pimpinan ataupun kepala sekolah Bapak Ibu ya, untuk berbicara bahwa Bapak Ibu sudah membuat SKP. Akan tetapi sebelum Bapak Ibu mengajukan SKP, Bapak Ibu bisa klik di sini detail SKP ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa langsung memulai membuat RHK ya, yang nantinya Bapak Ibu akan diajukan ke pimpinan ataupun kepala sekolah Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa menu ya. Nah, Bapak Ibu bisa klik di sini tambah RHK. Ya, klik tambah RHK. Nah, perlu ingatkan kembali, saya mengingatkan kembali bahwa ketika data Ibu yang salah di sini ataupun pejabat penilai Bapak Ibu ada yang salah, Bapak Ibu bisa klik muat ulang di sini ya, ada menu muat ulang sampai datanya muncul dan benar ya. Nah, di sini Bapak Ibu kembali lagi ya, kita klik tambah RHK. Nah, sebenarnya untuk RHK itu banyak ya, tergantung kemampuan kita saja. Akan tetapi untuk saya sendiri, saya akan mencoba membuat 2 RHK saja lah, tidak banyak-banyak ya. Yang terpenting RHK yang kita buat itu nanti akan kita selesaikan dan akan kita kerjakan setahun ke depan ya. Mau yang terpenting jangan sampai tidak membuat RHK ya. Untuk membuat RHK-nya Bapak Ibu bebas ya, mau membuat berapa juga terserah Bapak Ibu ya. Tapi saya akan mencoba membuat 2 RHK saja ya.
Nah, di sini untuk di menu pertama yaitu ada rencana hasil kerja atasan yang diintervensi. Nah, di sini ketika Bapak Ibu diklik ini ya. Nah, ini adalah RHK-RHK yang sudah dibuat oleh pimpinan ataupun kepala sekolah Bapak Ibu. Di sini ada banyak ya RHK-nya. Nah, khusus untuk teknis, Bapak Ibu sesuaikan dengan pekerjaan Bapak Ibu. Jadi jangan sampai salah memilih ya. Kalaupun Bapak Ibu posisinya teknis, kita cari yang teknis saja. Nah, nanti saya akan contohkan ya. Saya akan mencoba membuat RK yang pertama yaitu yang ini nih, yang tersusunnya perencanaan satuan pendidikan. Kita klik, sesuaikan saja ya RHK ini, sesuaikan dengan tugas Bapak Ibu selaku teknis yang ada di sekolah ya. Nah, saya akan membuat RHK yang pertama itu tentang tingkat kualitas penyusunan dokumen perencanaan satuan pendidikan sesuai standar guna mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua. Ini untuk RHK yang diintervensi dari kepala sekolah ataupun pimpinan ya. Nah, jenis RHK-nya kita pilih yang utama. Nah, untuk rencana hasil kerjanya itu sesuaikan dengan eh, rencana yang akan Bapak Ibu kerjakan ya. Nah, di sini saya akan membuat ataupun saya sudah membuat ya draft RHK dan saya akan mencoba eh, mengkopikan ya karena saya sudah membuat RHK manualnya ya. Di sini ada beberapa RHK yang sudah saya buat, sesuaikan ya. Nanti saya akan mencoba untuk di sini ya. Dan tadi saya memilih RHK-nya yang ini ya, tersusunnya perencanaan satuan pendidikan dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua. Nah, RHK-nya yang ini. Nah, yang di sini saya coba copy paste ya. Nah, di sini rencana hasil kerjanya ini. Di sini saya sesuaikan sendiri dengan tugas saya sendiri ya, selaku operator layanan operasional ya. Jadi tersusunnya dokumen administrasi kegiatan program kerja sekolah. Nah, ini sebenarnya tergantung Bapak Ibu ya. Mau administrasi sekolah diperinci lagi, contohnya tersusunnya dokumen administrasi program sekolah ataupun tersusun dokumentasi pengolahan administrasi sekolah ataupun apa terserah ya ini untuk rencana hasil kerjanya bentuknya bisa apa ataupun mau dirincinya seperti apa ataupun di sini bisa diisi dalam kurung ya SK penugasan, surat masuk, surat keluar, dah terserah ya. Tetapi saya akan membuat yang simpel saja ya. Yang pertama yaitu ya saya membuat RHK-nya itu tersusunnya dokumen administrasi kegiatan program sekolah. Ini RHK yang pertama yang saya akan buat. Nah, kalaupun sudah sesuai, kita klik OK. Nah, nanti RHK-nya akan muncul di sini ya. Nah, ini. Selanjutnya kita membuat RHK yang kedua. Saya akan coba membuat RHK yang kedua ya. Nah, yang di sini RHK yang kedua saya akan mencoba yang tadi yang ini sudah ya. Yang kedua saya akan mencoba yang membuat disesuaikan dengan topoksi saya ya. Saya akan membuat yang ini ya. Nah, di sini sama RHK-nya utama, rencana hasil kerjanya saya sudah membuat juga ya di sini. Nah, kita copy paste aja yang ada di sini. Sudah kita klik OK. Nah, RHK yang kedua sudah saya buat ya. Yang tadi tersusunnya perencanaan satuan pendidikan dalam mewujudkan pendidikan yang mutu untuk semua dan yang kedua ini terlaksananya perencanaan satuan pendidikan. Rencana hasil kerjanya terlaksananya kegiatan program sekolah. Ya. Di sini saya akan mencoba lagi membuat satu RHK lagi ya. RHK yang ketiga masih sama yaitu tentang terlaksananya perencanaan ya. Nah, akan tetapi RHK-nya ini berbeda.
ini ya. RHK sudah dibuat banyak ya. Untuk RHK nomor 2 dan 3 itu sama, akan tetapi di RHK-nya beda ya. Ini yang diintervensi dari pimpinannya sama untuk nomor 2 nomor 3, tetapi untuk di RHK-nya ini berbeda ya. Yang ini penyusunan dokumen, yang kedua terlaksananya kegiatan, yang ketiga itu terlaksananya laporan evaluasi. Disesuaikan ya. Sekali lagi saya beritahukan bahwa untuk RHK ini sesuaikan dengan kemampuan ataupun keinginan Bapak Ibu ya, jangan sampai eh, terfokus ke sini karena ini hanya gambaran saja, tidak harus sama seperti ini ya. Ini untuk sharing-sharing saja. Dan selanjutnya Bapak Ibu bisa langsung mengklik tambah indikator ya, dari setiap RHK itu ada indikatornya. Nah, Bapak Ibu klik indikator yang pertama, kedua, ketiga. Nah, saya akan mencoba membuat indikator yang pertama ya, dari RHK yang ke satu. Nah, indikator di sini ada banyak ya. Aspeknya saya pilih kuantitas. Kuantitas ya. Aspeknya kuantitas. Indikatornya sudah saya buat sendiri. Saya sudah buat sendiri ya. Di sini. Dan targetnya ini satu dokumen ya. Ini juga tergantung ya. Bapak Ibu sesuaikan saja dengan kemampuan dan keinginan Bapak Ibu ya. Karena ini saya hanya sebagai gambaran saja membuat RHK ya. Terus yang kedua, ini indikator bisa ditambah lagi ya Bapak Ibu ya. Boleh, nggak usah satu juga, kalau mau banyak juga boleh, tergantung keinginan Bapak Ibu ya. Cuma yang di sini saya mencoba satu saja ya. Nah, untuk indikator yang kedua, aspeknya sama, kuantitas. Saya akan mencoba yang kedua ya. Nah, target di sini laporan ya, karena ini kegiatan pembuatan dokumen administrasi provinsi, berarti ini bentuknya laporan ya. Sesuaikan saja ya. Ini satu laporan, 3 laporan, atau 4 laporan, itu tergantung ya. Tergantung Bapak Ibu. Bebas ini ya. Ini hanya sekedar contoh saja. Sama ini kuantitas indikatornya sudah saya buat di sini. Terus ini satu laporan saja ya. Oh, ini gangguan ya, karena hilang ini. Oh, itu udah muncul ya, tadi hilang, bisa hapus lagi ya. Udah cukup satu tadi ya. Nah, ini saya mencoba membuat 3 RHK. Nah, RHK di sini ini hanya sebuah contoh saja yang bisa Bapak Ibu rubah ataupun disesuaikan dengan keadaan ataupun kemampuan Bapak Ibu ya. Sesuaikan itu mah terserah, boleh, bebas ya. Ini hanya tata cara saja bagaimana Bapak Ibu membuat RHK. Nah, dari sini saya hanya mencontohkan saja, bukan berarti RHK yang Bapak Ibu buat itu harus seperti ini, tidak ya. Dan apabila Bapak Ibu ada RHK yang lain ataupun ini ragu dengan RHK ini, Bapak Ibu bisa bisa sharing dengan kami ya. Dan kami pun tidak bisa menjamin ini RHK-nya itu benar, tapi akan tetapi ini kami hanya mencoba saja untuk RHK, mod RHK khusus untuk jabatan operasional layanan ya di sekolah dasar ini ya. Ini bebas ya Bapak Ibu, sesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu. Dan ini pun saya juga ini hanya sekedar sharing dari rekan-rekan saya juga banyak ya. Dan saya juga ini referensi saja, banyak referensi yang saya lihat dari teman-teman sama operator sekolah ataupun sesama teknis di sekolah ini RHK-nya, dan
perlu Bapak Ibu ingat juga bahwa RHK ini bukan patokan ya. Ini dikembalikan kepada Bapak Ibu. Jangan sampai terfokus ke sini ya. Itu bebas disesuaikan dengan keadaan Bapak Ibu ya. Ini hanya sebuah contoh saja. Nah, di sini saya sudah membuat 3 RHK. Saya anggap ini cukuplah 3 RHK ini untuk 1 tahun ke depan ya. Di sini. Nah, sesudah ini Bapak Ibu bisa melanjutkan ke sini, melihat ke sini ya. Karena di sini kan ini hasil RHK-nya yang kedua ini ada perilaku kerja. Ini perilaku kerja ini sudah otomatis ya. Ini sudah otomatis terisi ya. Nah, dari sini ada lampiran. Nah, untuk lampiran di sini terserah ini ya. Ada yang diisi, ada yang juga. Kemarin juga saya lihat-lihat tutorial di teman-teman yang lain ini ada yang diisi, ada yang tidak. Terserah ini ya. Tapi untuk saya sendiri ini akan saya mencoba untuk mengisi lampirannya ya. Untuk lampirannya saya coba isi kan saya juga sudah membuat draftnya ya. Draft lampirannya di sini. Ini sudah ada ya. Nah, untuk lampiran ini pun sendiri Bapak Ibu tidak udah terfokus ke sini ya. Boleh disesuaikan. Nah, lampiran di sini Bapak Ibu bisa sesuaikan ya. Bisa diisi ataupun tidak itu tergantung pimpinan Bapak Ibu. Tapi di sini saya akan mencoba mengisi lampiran yang sudah saya buat draftnya ya. Kenapa saya membuat draft terlebih dahulu karena supaya gampang ya. Jadi ketika saya membuat langsung di kinerja BKN, saya tidak susah-susah karena RHK manualnya sudah saya buat. Walaupun RHK manual yang saya buat itu banyak, tetapi yang coba saya isikan itu hanya 3 saja. Nah, ketika Bapak Ibu sudah selesai membuat RHK-nya, Bapak Ibu tinggal klik ajukan SKP. Nah, di sini ada menu klik ajukan SKP. Kalaupun menurut Bapak Ibu SKP di sini ataupun RHK yang sudah Bapak Ibu buat ini sudah sesuai dengan apa yang akan Bapak Ibu kerjakan, Bapak Ibu bisa klik ajukan SKP. Klik ya, ajukan SKP di sini ada notif ya. Apakah Anda sudah yakin menggunakan SKP ini? Nah, ketika Bapak Ibu membuat atau mengajukan SKP dan sudah diajukan itu tidak bisa melakukan perubahan ya. Kalau sudah Bapak Ibu sudah yakin klik oke. Nah, di sini status SKP itu akan berubah menjadi pengajuan. Nah, ketika ini sudah Bapak Ibu ajukan, Bapak Ibu tinggal langsung berkoordinasi dengan pimpinan ataupun kepala sekolah di sekolah Bapak Ibu. Dan nantinya kepala sekolah ataupun pimpinan Bapak Ibu akan meninjau dan memeriksa RHK yang sudah Bapak Ibu ajukan, dan ketika sudah disetujui nanti di sini statusnya akan berubah. Nah, sebelum melanjutkan ke tahapan selanjutnya, mungkin nanti kami akan membuat lagi SKP ataupun tampilan SKP yang sudah disetujui oleh pimpinan ataupun kepala sekolah. Dan untuk tata cara pengisian ataupun pengerjaan SKP khusus untuk teknis yang ada di sekolah mungkin hanya itu. Dan kalaupun ada eh, kesalahan ataupun yang lainnya, kami mohon maaf karena ini juga saya masih belajar ya, melihat RHK-RHK di teknis khususnya yang ada di sekolah. Apabila Bapak Ibu mempunyai RHK yang lain ataupun mempunyai pemahaman yang lain, Bapak Ibu boleh berkomentar di kolom komentar yang ada di video ini. Jadi kita nanti bisa sharing-sharing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait tata cara pengisian SKP khusus untuk jabatan operator layanan operasional di sekolah.
untuk tahun 2026 ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.